dalam pra peradilan. Barangkali itu Mas Roy dari saya. Penegasan langsung Mas Ya, Roy, oke. kenapa kemudian Krisnamurti Ya, dijadikan saksi dan apakah ada hubungannya dengan Mas Roy sehingga dijadikan saksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di tengah ya. Pertama-tama saya aturkan terima kasih atas kehadiran 4 saksi dan 1 ahli. Saksi pertama adalah tadi Nurdiansah Susilo, ya, seorang YouTuber, dan videonya juga dijadikan alat bukti, yaitu Michael Sinaga yang pertama Michael Sinaga, ya, kemudian 2 Nurdiansah. Kedua orang ini adalah yang terkait langsung, dan kedua-duanya videonya dipakai sebagai alat bukti, barang bukti, dan ada di dakwaan, ya, peristiwa tanggal 16 Maret 2025 dan juga Michael tadi awal April, ya. Ya, 2 orang lagi, Pak Erwin dan Pak Krisnamurti adalah kenapa hadir? Karena kedua orang itu juga mengenal saya dalam situasi yang berbeda. Jadi kita tuh kaya, pengkayaan kualitas saksi kita. Jadi ada yang terlibat langsung dalam video, ada yang mengenal saya sejak lama, semenjak jadi anggota DPR waktu itu. Ya, artinya orang itu kenal sama saya. Apakah dia tahu saya? Apakah dia kemudian dipanggil gitu, dan kemudian dia hadir? Pak Erwin, ya, kenal saya karena juga Pak Erwin juga pernah mengalami kasus yang sama. Dan juga artinya apa? Ini menunjukkan, kalau tadi teman-teman pengen tanya lagi, kenapa ada Krisnamurti? Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Terlibatannya dengan ijazah palsu itu? Enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Mas, koreksi kalau Ya. saya salah. Ini kalau kasusnya, kalau saya nggak salah, setelah Mas Roy sudah tidak jadi anggota dewan kan? Loh iya, nggak apa-apa kan? Tiba-tiba Krisnamurti ada Loh, sebagai karena beliau itu dipanggil dapat surat dari Polda Metro Jaya. Ya, tanyakan ke Polda. Nah, makanya tanyakan ke Polda Metro Jaya. Kenapa Pak Erwin juga kemudian dipanggil? Jadi kami itu hanya ingin fair. Kami fair. Saksi-saksi yang pernah dipanggil oleh Polda Metro Jaya kita undang kehadirannya di sini. Ya, itu clear ya. Dan 2 yang jelas, kalau mungkin teman-teman akan cek, wah iyalah jelas Mas Nurdiansah, Mas Ian, Michael Sinaga itu kan dekat dengan dia. Iya, ini ada 2 saksi yang saya ketemu Pak Erwin itu mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, udah nggak pernah ketemu lagi dengan Pak Krisnamurti. Ya, udah lama juga nggak ketemu. Tiba-tiba dia itu jadi saksi. Dan ketika beliau bersaksi di Polda Metro Jaya pun saya nggak tahu. Ya, jadi itu adalah atas kepiawaian para kuasa hukum saya yang kemudian mengatur supaya kami itu menghadirkan saksi yang benar-benar fair, ya, tidak kemudian ada terkait atau kemudian diajarin dan lain sebagainya, nggak ada. Maka teman-teman bisa lihat, kadang-kadang tadi Mas Krisna agak lupa gitu, nggak apa-apa, ya itu fakta. Kalau bisa kita hadirkan saksi yang misalnya lebih dekat dengan kita, jadi ingatannya masih fresh, ya, itu. Tapi sini yang ingin saya tambahkan adalah tadi saya menambahkan apa yang diterangkan oleh Mas Refli dan juga Mas Sangaji adalah apa? Alat bukti yang kita hasilkan atau barang benda yang kita hasilkan itu adalah misalnya satu, ya, yang kemudian kita buktikan meskipun kita tidak masuk ke pokok perkara. Tapi pasal 32 Undang-Undang ITE, kebetulan sekali lagi mohon maaf sekali, saya sampaikan bahwa saya ikut membuat naskah akademiknya. Itu adalah computer crime. Kejahatannya terjadi di dalam komputer. Dan itu bisa dijadikan barang bukti kalau bisa diakses. Teman-teman tadi bisa lihat, ya, itu jelas-jelas bisa diakses. Dan yang untuk mengakses apa? Komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim cerdas banget. Hakim menanya, itu komputer akunnya milik siapa? Akunnya milik PNJS, Pak. PNJS adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi bukan akun saya, bukan akun handphone teman-teman kuasa hukum. Itu komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja yang tidak kenal dengan si Dian Sandi bisa mengakses. Dan lihat apa yang ada di Dian Sandi, nggak ada yang rusak, masih bisa diakses sampai dengan sekarang, masih utuh. Apalagi yang dikatakan itu adalah dokumen analog yang itu kemudian kita bahas adalah syaratnya, syarat formilnya. Kita tidak menguji dokumen analognya, tapi syaratnya ternyata tidak cocok untuk ditersangkakan ke saya, ya, sesuai dengan pasal 32. Jadi apa? Mungkin itu bisa sesuai dengan pasal yang untuk pencemaran dan fitnah. Tapi tidak cocok untuk Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE itu butuh namanya alat bukti yang khusus, yang spesifik, itu butuh komputer. Jadi sekali lagi, ya, kita ingin hadirkan yang benar-benar clear, benar-benar jelas. Jangan sampai itu kemudian dituduh, ya, oh ini nanti ada rekayasa ala Solo. Enggak bisa. Ala Solo itu kayak gini tuh. Jadi
ini ala-ala Solo. Ini ala-ala Solo. Kopi-kopi ya. Saya nggak tahu siapa ini yang datang. Ini waktu RJ dulu. Jadi ini RJ restorasi servis ala-ala Solo. Saya kira masih ada penegasan aja ya, apa? untuk barang bukti yang dihadirkan hari ini itu apa saja? Iya, ada video. Ada 5 video. Kemudian satu link Dian Sandi. Ya, videonya yang apa? Ya, itu. Ya, videonya adalah podcast bersama Mas Roy dan Ya. Michael Sinaga. Oke, itu Kemudian di Santana juga Podcast, ya, ya? di Santana Podcast. Kemudian Kenal juga Santananya. ada video dari Langkah Update. Ya. Kemudian juga ada video dari salah satu stasiun TV yang memberitakan Pak Jokowi menyerahkan ijazah. Oh iya, kalau itu ya. Kalau itu dari ya, video. betul ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.